Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi akramin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Hidayah selepas kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, mengisi waktu sejenak. Walaupun seharusnya hari ini adalah jadwalnya Ustaz Hamzah, namun mudah-mudahan sedikit pertemuan kita, sejenak pertemuan kita merenungkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah untuk kehidupan kita dunia hingga kebahagiaan di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menyambung firman Allah Tabaraka wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat ini masih merupakan tuntutan dan tuntunan Allah yang awalnya dikhitabkan kepada Bani Israel. Lanjutan ayat lalu Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, dan jangan kalian talbisu, yaitu mencampur adukan, al-haqqa, kebenaran yang pasti dan pasti benar yang datang dari Allah Ta'ala semata, bil batil, dengan kebatilan, yaitu jangan kalian mencampur adukan apa yang datang dari Allah dengan persepsi, pendapat,
dan campur tangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan gambaran umat Bani Israel yang mereka diantaranya sebagaimana dijelaskan pada ayat yang nanti, mereka ini mencampur adukan apa yang ada di dalam firman Allah dalam kitab Taurat dengan pandangan, pemahaman serta persepsi dan interpretasi mereka, sebagaimana yang Allah gambarkan pada ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ini. Mereka yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka ini biasa menulis apa-apa yang tidak terdapat dalam Taurat, lalu mereka katakan ini adalah bagian dari Taurat. Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka dapat menukar apa yang bukan datang dari Allah ini dengan harga yang murah. Jadi mereka mencampur adukan antara firman Allah dengan persepsi mereka. Dalam ayat lain Allah gambarkan karakter mereka, umat Yahudi ini, yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka memutarbalikkan atau menggunakan berbagai macam indahnya ucapan mereka, lalu mengatakan ini datang dari Allah, dinisbatkan kepada Allah, padahal itu bukan datang dari Allah. Nah, tujuan mereka ini agar mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkadang kita menjumpai dalam tafsir-tafsir Al-Quran sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran, namun diklaim ini bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dengan caranya menisbatkan hal tersebut, bahwa katanya hal tersebut datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mustahil Nabi berani menambahkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini terkadang ini upaya dari meniru atau menjiplak karakter umat Bani Israel yang kerjanya seperti itu. Oleh karena Allah larang, wala talbisul haqqa bil batil. Sudah pernah kami jelaskan di sini bahwa arti al-haqqu itu dalam bahasa Arab adalah memiliki arti di seputar sesuatu yang mantap, tidak berubah dengan berubahnya sesuatu, tidak berubah dengan perubahan zaman, tidak berubah dengan perubahan ruang, karena itu sesuatu yang datang dari Allah yang maha pasti benarnya dan benar pastinya. Oleh karenanya kan di antara nama Allah adalah Al-Haqqu, ya, di antara Asmaul Husna ada nama Allah yang berbunyi Al-Haqqu, yaitu zat yang maha pasti benarnya dan benar pastinya. Oleh karenanya Allah berpesan kepada mereka, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa, dan kalian sembunyikan apa yang sejalan dengan kebenaran tadi. Apa yang benar kalian sembunyikan, apa yang bukan datang dari Allah kalian tampakkan, dan kalian katakan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui akan hal itu. Nah, untuk menghilangkan penyakit seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan tuntunannya, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus salat, laksanakan salat dengan baik dan benar. Agar apa? Agar hubungan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Benar terjalin dengan baik. Dan Allah katakan wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat dengan mengeluarkan sebagian harta kalian, kalian infakkan, kalian salurkan dan santuni orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karenanya dua hubungan ini, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan antar sesama manusia,
akan menghantarkan kita kepada mengikuti al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Lalu kata Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, para ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan rukuk di sini bukan hanya rukuk yang dimaknai gerakan dari sholat, karena tadi Allah sudah katakan wa aqimus sholat, tunaikan, laksanakan, tegakkan sholat, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat kalian. Nah, warka'u ma'ar raki'in, arti rukuk dari segi bahasa adalah al-khudu' wat tadallul, tunduk dan pasrah. Nah, artinya warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian, tunduklah kalian akan aturan-aturan Allah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang rukuk juga. Oleh karenanya Allah memperingatkan, memberikan warning kepada Bani Israel, dan tentunya ini kan kajian pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad agar jangan sampai meniru karakter Bani Israel. Apa kata Allah? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian selalu memerintah orang-orang annas bil birri, untuk berbuat kebajikan, bil birri, untuk tunduk kepada kebenaran, wa tansawna anfusakum, namun kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna kitab, padahal kalian membaca al-kitab, ya, Al-Quran. Untuk konteksnya ayat ini kepada Bani Israel, padahal kalian Bani Israel membaca Taurat, padahal kalian membaca Zabur, padahal kalian membaca Injil, tapi kalian mengajak orang berbuat baik, namun kalian melupakan diri kalian sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan pada ayat lain, gambaran ruhban, pendeta-pendeta Bani Israel ini, mereka apa yang mereka lakukan? La yakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka ini senang memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa yatawallawna alladzina kafaru, dan mereka senang sekali mengangkat pemimpin-pemimpin yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang repot nih, memilih pemimpin yang ingkar kepada ajaran Allah. Nah, jangan sampai nih. Kalau ini sampai berarti kita sudah melaksanakan perilaku Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Maksudnya bagaimana? Terbalik ini, orang mengajak orang berbuat baik namun melupakan dirinya tidak berbuat baik. Bahkan di antara karakter Bani Israel yang Allah gambarkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka ini tidak pernah mau mencegah orang lain berbuat mungkar. Kalau amar ma'ruf mudah, tapi yang susah itu nahi mungkar. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ayyul jihadi afdal ya Rasulullah, jihad itu yang paling utama yang bagaimana wahai Rasul? Apa jawab baginda Rasul? Kalimatu haqqin inda sultanil jair, atau kalimatu adlin inda sultanil jair. Berani menyampaikan kalimat ucapan yang hak, berani membacakan ayat Al-Quran, berani menyampaikan keadilan di hadapan sultan yang zalim, di hadapan pemimpin yang zalim. Walaupun memang caranya kita paling tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun yang Allah tuntun mereka dalam surat Toha. Lihat, Fir'aun ini kan manusia yang paling apa? Waduh, paling durjana ya, paling zalim. Yang Allah gambarkan, inna fir'auna ala fil ard,
Ini dalam surat Al-Qasas ya, ayat 4 kalau salah. Inna fir'auna 'ala fil ard ja'ala ahlaha syi'an. Suka Fir'aun ini memecah-mecah masyarakat, mengkotak-kotakkan kelompok. Yudabbihuna ya yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum, membunuhi anak-anak, menghidupkan, membiarkan hidup para perempuan. Ini kan sangat durjana dia. Tapi apa lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, menuntut Nabi Musa dan Harun untuk membacakan ayat-ayat Allah, mendakwahkan Fir'aun untuk bertobat kepada Allah. Dengan bagaimana ucapannya? Lihat surat Toha ini. Allah bilang kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, Harun, ayo berangkat kalian kemana? Kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Tapi apa caranya? Apakah dengan bawa pasukan, perangin, sambitin, atau bagaimana? Lihat, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Lihat itu. Hai Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina, katakan, bacakan kepada Fir'aun qawlan layyina, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun dapat ingat dan kembali serta takut kepada Allah. Jadi disuruhnya bukan apa? Bukan hujatan, caci maki, bukan, tapi suruh membacakan ucapan yang lembut. Nah, ini diantaranya. Nah, dari apa? Bagaimana caranya? Seraya meminta tolong kepada Allah. Bagaimana minta tolongnya kepada Allah? Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Tuh. Ini bagi teman-teman ashabul dakwah nih, ya kan? Kalau mau berangkat, minta tolong dulu pada Allah. Dengan apa? Bis sabri, sabar. Was salah, dan sholat serta berdoa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam mengemban dakwah, beliau lakukan bagaimana? Allah bimbing dulu, tuntun dulu untuk bangun malam. Ini bagi para ashabul dakwah, jangan pernah tinggal bangun malam, agar dakwahnya dapat masuk ke dalam hati orang. Bagaimana? Lihat Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ini kita disuruh minta tolong apa? Bisabri wassalah, minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat atau doa. Maka bangun malam ini sudah mencakup sabar dan sholat, sabar dan doa. Kenapa? Orang nggak bisa semuanya bangun malam. Orang lagi enak tidur, dia bangun berdoa. Yang Allah gambarkan kekuatan efek dari bangun malam ini, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'an. Asyaddu wad'an, ya, memiliki kekuatan untuk memantapkan hati dan jiwa seorang. Makanya wasta'inu bis sabri was salah. Nah, namun ingat nih, Allah kasih gambaran nih, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat. Sholat itu sangat berat dilakukan. Sholat itu sangat berat dijaga, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Siapa orang yang khusyuk itu? Apakah yang tenang, yang anteng, yang bagaimana? Allah gambarkan nih dalam ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang bagaimana? Yang meyakini bahwa mereka akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena mereka meyakini berjumpa dengan Allah,
tanpa ada waktu yang diberikan, tiba-tiba dipanggil oleh Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah, maka mereka ini orang-orang yang masuk kategori orang-orang yang khusyuk. Jadi makanya kan ada sebuah hadis ya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan ketika beliau mengimami salat dengan berucap kepada jamaah, selain sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan Nabi bersabda, sallu salata muwaddi'in, salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan berpisah meninggalkan dunia. Jadi ibaratnya ini kita meyakini bahwa ini salat yang terakhir buat kita. Nah, kalau orang sudah punya kemantapan hati, ingin sekali bahwa dia habis sholat ini akan dijemput oleh malaikat penjemput maut, maka dia pasti akan memaksakan, berusaha untuk sholat sekhusyuk-khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.